Saudara, mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dan di ayat ini, saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan tentang 3 kualifikasi yang harus ada di dalam hidup kita sehingga kita disebut sebagai pengikut Yesus yang sejati. Amin. Kita akan melihat, saudara, yang pertama di sini katakan, ya, saya bacakan sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi, saudara, kualifikasi yang pertama supaya kita disebut sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita harus bisa menyangkal diri kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menyangkal diri yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kita tidak boleh mengikuti kehendak kita sendiri. Kita tidak boleh hidup menurut kehendak kita sendiri. Kita tidak boleh hidup menurut kemauan kita sendiri. Tetapi, saudara, kita harus hidup menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, kita tidak boleh suka-suka sendiri, saudara. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak bisa semau gue. Tetapi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus yang benar, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita harus mau menyangkal diri kita. Kalau kita menyangkal diri kita, maka lewat hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Jadi kalau kita hidup semau gue, kalau kita mau hidup seenak perut kita, kalau kita mau hidup sekehendak kita, saudara, maka kita akan menjadi orang yang bukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi membawa celah bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita bertekad untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kehidupan yang mau menyangkal diri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, dikatakan, ya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi yang kedua, kita harus mau memikul salib kita. Saudara, memikul salib yang dimaksud dalam hal ini adalah berkorban. Sebagai pengikut Yesus, kita harus mau berkorban. Mari kita menjadi orang yang mau berkorban. Karena, saudara, saya percaya ketika kita adalah orang yang suka berkorban, maka di mana-mana, saudara, kita akan menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka lewat hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan, saudara. Amin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, saudara, kualifikasi yang ketiga adalah kita harus mengikut Yesus, ya. Mengikut Yesus yang dimaksud dalam hal ini adalah mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini harus mau dipimpin oleh Tuhan. Di dalam hidup kita ini kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ada ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, ya. Jadi di Alkitab ini sudah ada tertulis hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi hukum bagi kita. Nah, saudara, Tuhan di samping hukum-hukum tersebut, maka Tuhan juga memberikan perintah-perintah, atau Tuhan juga memberikan tuntunan-tuntunan atau firman secara khusus di dalam kehidupan kita. Ya, ada tuntunan yang khusus, ada firman yang khusus. Kalau hukum itu berlaku secara universal, ya, berlaku untuk semua
pengikut Yesus. Tetapi kalau tuntunan yang khusus itu hanya berlaku bagi seseorang atau bagi kelompok tertentu. Inilah yang dinamakan rema, saudara. Nah, jadi saudara Tuhan, tuntunan-tuntunan Tuhan itu bisa kita ketahui lewat khotbah-khotbah yang disampaikan kepada kita. Jadi tuntunan-tuntunan Tuhan secara khusus, ya baik bagi kita semua sebagai umat Tuhan di gereja ini, Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita penting untuk memperhatikan tuntunan Tuhan ini. Ketika kita hidup memperhatikan dan melakukan tuntunan Tuhan secara khusus dalam hidup kita, itu artinya kita sedang hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu bersifat perintah dan bersifat janji. Perintah itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan, dan janji itu harus kita yakini atau percayai. Ketika kita melakukan hal ini, maka campur tangan Tuhan akan terjadi. Saudara, kalau campur tangan Tuhan terjadi, tidak ada yang mustahil bagi kita. Situasi boleh saja sulit, keadaan boleh saja mungkin kelihatannya berat, tapi saudara, kalau Tuhan campur tangan, yang sulit menjadi mudah. Amin. Masa paceklik justru akan membawa berkat bagi kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan abal-abal, saudara. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tuhan yang kita sembah sesungguhnya adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam hidup kita. Mari kita mengusahakan supaya Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Karena saudara, yang kita perlukan sebenarnya hanya satu, campur tangan Tuhan. Kalau campur tangan Tuhan terjadi, ya, daerah yang kering jadi basah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi orang yang mau dituntun oleh Tuhan, ya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari-hari Minggu, ya, di ibadah-ibadah kita, mari kita perhatikan. Kemudian kita yakini janji-janji Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu sederhana saja. Perhatikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita. Ya, kalau tuntunan Tuhan itu bersifat perintah, maka kita harus melakukan itu. Tapi kalau tuntunan Tuhan itu bersifat janji, maka kita harus meyakini itu, saudara. Jadi kita hanya hidup itu aja, saudara. Ya, yakini janji Tuhan, percayai janji Tuhan, dan lakukan perintah Tuhan. Selebihnya Tuhan yang beracara. Amin. Selebihnya Tuhan yang turun tangan menolong kita. Selebihnya Tuhan yang turun tangan memberi kita jalan keluar. Selebihnya Tuhan yang akan turun tangan memelihara kita. Saudara sama Tuhan, jangan biarkan Tuhan kita yang maha kuasa itu tidak berbuat apa-apa untuk kita. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka itu artinya kita sedang menghambat dan menghalangi Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan tuntunan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita sedang membuka kesempatan bagi Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita. Kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi kita.